Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori produksi dalam Islam. Yang mana teori produksi dalam Islam yaitu kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi, di mana produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi masalah bagi manusia. Tujuannya untuk menciptakan masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan, sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Baik, di sini saya akan meneruskan materi tentang biaya jangka pendek. Biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi karena dapat diartikan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Dalam menganalisis biaya produksi, analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek. Biaya tetap total, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan apabila produsen dalam waktu sementara produksi dihentikan, maka biaya tetap harus dibayar dalam jumlah yang sama. Dan biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan kuantitas, yaitu biaya yang jumlahnya berubah. Produk yang dihasilkan makin besar kualitas produksi, maka makin besar produk yang dihasilkan. Yang C, biaya total, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Dan D, biaya marginal, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. Yang E, biaya tetap rata-rata, yaitu biaya yang harus dikeluarkan setiap unit output. Saya di sini menjelaskan tentang variabel biaya produk dalam Islam. Yang saya jelaskan pada saat ini adalah jangka panjang. Jangka panjang ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah biaya total jangka panjang, yang memiliki arti biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel dihitung dengan rumus. Dan yang kedua adalah biaya marginal jangka panjang, yang memiliki arti adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata jangka panjang, yang memiliki arti adalah biaya total dibagi jumlah output. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai isokuan dan isocost. Isokuan adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan 2 input variabel. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel, yang artinya jumlah penggunaannya dapat berubah atau bertambah atau berkurang.
Dengan demikian, produsen dapat menggunakan lebih banyak mesin atau modal, atau mungkin sebaliknya lebih banyak tenaga kerja. Namun, konsep isokuan ini menggambarkan bagaimanapun kombinasi keduanya tetap hasil output yang diproduksi sama. Untuk selanjutnya yaitu isokos. Isokos adalah kurva anggaran yang mencerminkan kombinasi dari dua input faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Misalkan, untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1, memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Pada isokos, yang ditekankan adalah penggunaan dua faktor produksi tersebut memberikan biaya yang sama, meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kurva X1. Contoh kurva X1 pada gambar di samping, kita dapat melihat kurva X1 dengan sumbu Y beberapa modal dan sumbu X beberapa tenaga kerja. Kurva X1Z menggambarkan tingkat output produksi yang sama, artinya ketika produksi di sepanjang garis tersebut akan sama outputnya. Namun input yang digunakan memiliki komposisi yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kurva isoscot. Pada kurva isoscot, di samping kita melihat garis-garis miring, sehingga kemiringan garis kurva isoscot di atas menggambarkan rasio penggunaan biaya untuk kombinasi menggunakan dua jenis input produksi. Pada gambar ini diilustrasikan terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalkan, kurva anggaran isoscot pada 11 lalu terjadi penambahan kemampuan anggaran. Misalkan perusahaan menambah dana atau investasi sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin atau modal dan atau mengupuh tenaga kerja bertambah. Pergeseran kurva isoscotnya akan terjadi ke 11 ke 12. Bila anggaran perusahaan ditambah lagi, maka garis isoscotnya akan berubah ke 13. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.